Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal PPPK teknis tahun 2024 ya. Nah, ini sangat penting dan sangat wajib dihafal oleh Bapak Ibu yang ingin mengikuti tes PPPK teknis tahun 2024 kali ini. Karena soal ini sering muncul ya per setiap tahunnya ya Bapak Ibu. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai dan belajarlah di sini. Jangan lupa juga untuk di-share kepada teman Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke nomor 33. Etika komunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja. B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. D. Mengabaikan feedback dari pelanggan. E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi ya Bapak Ibu. Jadi penjelasannya adalah, jadi ketika kita mempunyai etika komunikasi bisnis mencakup menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi orang lain untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 34, untuk menyampaikan presentasi yang efektif penting untuk A. Membaca seluruh slide secara verbatim. Kemudian B. Menyediakan banyak detail tanpa struktur. C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. D. Menghindari interaksi dengan audiens. E. Menggunakan jargon teknis yang kompleks. Nah, ini jawabannya adalah C ya, yaitu memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. Jadi penjelasannya adalah presentasi yang efektif memerlukan pesan yang jelas serta dukungan visual yang relevan untuk mempermudah pemahaman audiens ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks bisnis ya? Nah, ini A. Komunikasi yang hanya melibatkan manajer. Kemudian komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. C. Komunikasi yang hanya melibatkan email. D. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan. Ini yang E. Komunikasi yang tidak melibatkan feedback. Jawabannya adalah B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif ya. Jadi penjelasannya, komunikasi dua arah melibatkan pertukaran informasi aktif antara dua pihak memungkinkan feedback dan diskusi yang lebih produktif ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 36. Saat menulis email bisnis, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. B. Menyusun paragraf panjang. C. Menggunakan bahasa informal. D. Menyertakan lampiran tanpa penjelasan. E. Mengabaikan pengaturan format. Nah, ini jawabannya adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan ya Bapak Ibu, supaya bisa dimengerti ya, seperti itu. Jadi penjelasannya, menulis subjek yang jelas dan relevan membantu penerima memahami tujuan email dan meningkatkan kemungkinan email dibaca dengan seksama. Yang nomor 37, dalam komunikasi bisnis penting untuk A. Membagikan informasi pribadi tanpa izin. B. Membagikan kode etika komunikasi. C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. D. Menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan. E. Membuat asumsi tanpa klarifikasi. Ini jawabannya adalah C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Penjelasan dari soal tersebut yaitu, menghargai pendapat dan perasaan orang lain adalah prinsip etika komunikasi yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Jadi etika itu dalam kehidupan itu sangat penting ya, seperti itu. Kemudian 38, dalam rapat bisnis, cara terbaik untuk memastikan semua peserta terlibat adalah A. Menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan. B.
Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. C. Menghindari diskusi kelompok. D. Mengabaikan agenda rapat. E. Menyimpan informasi rapat hingga akhir. Ini jawabannya adalah B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Penjelasannya, mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan, membantu memastikan keterlibatan dan interaksi yang efektif selama rapat ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 39, dalam komunikasi bisnis penting untuk menyampaikan pesan dengan cara yang A. Menggunakan bahasa yang rumit dan teknis, ambigu dan tidak jelas. C. Singkat, jelas, dan langsung. Kemudian memasukkan informasi yang tidak relevan, mengabaikan struktur. Ini jawabannya sudah pasti, singkat, jelas, dan langsung ya Bapak Ibu. Penjelasannya, menyampaikan pesan dengan cara yang singkat, jelas, dan langsung memudahkan penerima untuk memahami informasi dengan cepat dan efektif ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 40, dalam keterampilan berbicara di depan umum, cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah mengabaikan audiensi dan fokus pada materi. Kurang ya, melatih presentasi secara berulang-ulang, membaca teks dengan cepat, menghindari latihan sebelumnya, menggunakan nada suara monoton. Ini jawabannya adalah B ya, melihat presentasi secara berulang-ulang ya. Penjelasannya, jadi melatih presentasi secara berulang-ulang membantu mengurangi rasa gugup dan mengingatkan kepercayaan diri serta berbicara di depan umum. 41. Apa yang dimaksud dengan layanan pelangganan? Layanan pelanggan. A. Proses memproduksi barang. B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris. D. Proses pembuatan strategi pemasaran. E. Proses pengembangan produk. Ini jawabannya adalah B ya. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. Penjelasannya yaitu layanan pelanggan adalah proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk lakukan subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya Bapak Ibu. Dan manfaatnya juga ada nanti notifikasi langsung ke beranda Bapak Ibu saat ada informasi lanjutan dari video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 42, salah satu prinsip utama pelayanan prima adalah A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. C. Mengurangi waktu tanggap terhadap pelanggan. D. Menghindari interaksi langsung dengan pelanggan. E. Menawarkan harga terendah tanpa mempertimbangkan kualitas. Ini jawabannya adalah B ya. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Penjelasannya yaitu prinsip layanan prima mencakup memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. 43. Langkah pertama dalam penanganan keluhan pelanggan adalah A. Memberikan diskon sebagai kompensasi. B. Mengabaikan keluhan jika pelanggan tidak dapat membuktikannya. C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. D. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. E. Menyelesaikan keluhan tanpa berkomunikasi dengan pelanggan. Ini jawabannya adalah C ya. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Jadi penjelasannya, langkah pertama yang penting dalam penanganan keluhan adalah mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan untuk mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapi ya Bapak Ibu. Yang 44, faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah harga produk saja. B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. C. Jumlah iklan yang ditayangkan.
D. Jumlah produk yang dijual. E. Lokasi fisik perusahaan. Ini adalah jawabannya kualitas produk dan layanan pelanggan ya. Penjelasan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk serta layanan pelanggan yang diterima termasuk responsif terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. 45. Dalam layanan pelanggan apa yang dimaksud dengan prescal resolution ya? A. Menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama, mengalihkan panggilan ke departemen lain. C. Menyelesaikan masalah dalam waktu 24 jam. D. Mengabaikan panggilan yang tidak penting. E. Meminta pelanggan untuk menghubungi kembali. Ini jawabannya adalah menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama ya. Jadi prescal resolution adalah menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama tanpa perlu melakukan follow up atau mengalihkan ke departemen lain ya. Yang 46, untuk menjaga prinsip pelayanan prima penting untuk A. Mengabaikan feedback pelanggan. B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf. C. Menurunkan standar layanan. D. Mengurangi jumlah staf layanan pelanggan. E. Menggunakan bahasa yang tidak formal. Ini jawabannya adalah B. Melakukan pelatihan rutin untuk staf ya. Jadi penjelasannya, melakukan pelatihan rutin untuk staf membantu memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip ya pelayanan prima seperti itu. Kemudian 47, ketika menghadapi keluhan pelanggan penting untuk A. Menghindari kontak langsung dengan pelanggan. B. Mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi. C. Menyalahkan pihak lain atas kesalahan. D. Menunda penyelesaian keluhan. E. Mengabaikan perasaan pelanggan. Ini jawabannya adalah B ya, memanggil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi. Jadi penjelasannya, mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi menunjukkan profesionalisme dan komitmen untuk menyelesaikan keluhan dengan cara yang memuaskan ya Bapak Ibu. Nomor 48, untuk mengukur kepuasan pelanggan, perusahaan sering menggunakan A. Jumlah iklan yang ditayangkan. B. Survei kepuasan pelanggan. C. Tingkat penjualan produk. D. Jumlah produk yang dikembalikan. E. Lokasi toko. Nah, jawabannya adalah B. Survei kepuasan pelanggan. Jadi penjelasan survei kepuasan pelanggan adalah alat yang umum digunakan untuk mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk dan layanan yang diterima. Nomor 49. Dalam layanan pelanggan, pendekatan proaktif berarti A. Menggunakan pelanggan menghubungi untuk menyelesaikan masalah. B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi. C. Mengabaikan keluhan yang tidak langsung disampaikan. D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. E. Hanya menangani masalah jika pelanggan sangat marah. Ini jawabannya adalah B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi. Jadi penjelasan, pendekatan proaktif melibatkan mencari potensi masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan ya. Mohon maaf. Nomor 50, salah satu cara untuk meningkatkan prinsip layanan prima adalah dengan A. Mengurangi jumlah kontak dengan pelanggan. B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. C. Menyederhanakan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. D. Mengabaikan permintaan khusus pelanggan. E. Mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya. Ini jawabannya adalah B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan.
Jadi penjelasannya meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan, membantu memberikan layanan yang cepat dan efisien yang merupakan bagian dari prinsip pelayanan prima ya. Nomor 51. Apa yang dimaksud dengan anggaran dalam konteks keuangan perkantoran? A. Dokumen yang mencatat semua transaksi penjualan. B. Perencanaan dan pembatasan pengeluaran untuk periode tertentu. Laporan tahunan tentang laba rugi. Dokumen yang menyiapkan data pelanggan. E. Catatan mengenai kegiatan permasalahan. Ini jawabannya adalah B ya. Perencanaan dan pembatasan pengeluaran untuk periode tertentu. Jadi penjelasannya anggaran adalah rencana mengatur pengeluaran dan pendapatan selama periode tertentu, membantu dalam pengolahan keuangan perkantoran. 52. Dalam pengolahan anggaran, varians anggaran yang positif menunjukkan A. Mengeluarkan yang melebihi anggaran. B. Pendapatan yang kurang dari anggaran. C. Mengeluarkan yang lebih sedikit dari anggaran. D. Pendapatan yang melebihi anggaran. E. Kebutuhan untuk mengurangi anggaran. Ini jawabannya adalah C. Pengeluaran yang lebih sedikit dari anggaran ya Bapak Ibu. Kemudian kita bahas untuk penjelasannya. Varians anggaran yang positif menunjukkan bahwa pengeluaran lebih sedikit dari yang dianggarkan, yang bisa menandakan pengolahan anggaran yang efisien. Nomor 53. Laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada satu waktu tertentu adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, laporan perusahaan, ekuitas ya. Laporan aktivitas. Nah, ini udah pasti ya. Neraca ya Bapak Ibu. Jadi neraca ini adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada suatu titik waktu tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian 54. Apa tujuan utama dari audit internal? Nah, A. Meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mengembangkan produk baru. E. Menyusun laporan tahunan. Ini jawabannya adalah B ya. Menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan keputusan terhadap kebijakan. Jadi audit internal bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ada. Nanti saya akan bahas juga setelah beres soal ini ya Bapak Ibu, tips dan trik supaya Bapak Ibu menjawab cepat soal dan akurat ya. Tapi Bapak Ibu selesaikan dulu soal ini sampai selesai. Nanti saya akan bahas tentang tips dan triknya ya, seperti itu. Kemudian nomor 55, salah satu manfaat utama dari pengolahan anggaran yang baik adalah A. Mengurangi jumlah laporan keuangan. B. Mengontrol pengeluaran dan memaksimalkan efisiensi penggunaan dana. C. Meningkatkan harga saham perusahaan. D. Mengurangi beban administrasi. E. Menghindari kewajiban pajak. Ini jawabannya adalah B. Mengontrol pengeluaran dan mekanisme efisiensi penggunaan dana. Jadi penjelasannya, pengelolaan anggaran yang baik membantu mengontrol pengeluaran dan memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Kemudian nomor 56, laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan
ekuitas. E. Laporan audit. Ini adalah jawabannya laporan laba rugi ya Bapak Ibu. Nah, karena laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Kemudian nomor ada keterusannya, perusahaan selama periode tertentu memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Nomor 57, ini saya akan bahas sampai nomor 60 ya. Nanti kita lanjut 61 di video selanjutnya ya. 57. Salah satu aspek penting yang diperiksa selama audit kepatuhan adalah A. Struktur organisasi perusahaan. B. Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. C. Jumlah produk yang diproduksi. D. Efisiensi proses produksi. E. Lokasi kantor cabang. Ini jawabannya adalah B. Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Jadi penjelasannya, audit kepatuhan memeriksa kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan yang relevan. 58. Apa yang dimaksud dengan anggaran fleksibel? Nah, ini A. Anggaran yang tidak dapat diubah setelah disetujui. Kemudian B. Anggaran yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi atau hasil aktual. B. Ini bisa jadi ya, kemungkinan jawabannya itu ya. Kemudian anggaran yang hanya digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang. Anggaran yang ditetapkan tanpa batas waktu. Anggaran yang dibuat hanya untuk tahun fiskal ya. Ini jawabannya B, betul ya. Anggaran yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan perusahaan, kondisi atau hasil aktual. Jadi anggaran fleksibel memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi atau hasil aktual, membantu dalam mengelola perubahan yang tidak terduga. 59. Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Ini laporan anggaran. Ini jawabannya adalah C, laporan arus kas ya. Jadi laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Yang penting untuk memahami likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan ya, biar perusahaannya bisa menjadi stabil. Kemudian 60. Salah satu tindakan yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan adalah mengabaikan peraturan yang tidak relevan, melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. C. Menunda implementasi kebijakan baru. D. Mengurangi frekuensi pelaporan keuangan. E. Mengurangi jumlah personal audit. Jadi ini jawabannya adalah B. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. Penjelasan: melakukan audit reguler membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan memeriksa dan menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan soal sampai nomor 60 ini bisa bermanfaat ya. Kenapa saya dibagi menjadi beberapa bagian supaya Bapak Ibu menghafalnya tidak jenuh ya. Kalau saya bagikan langsung semua ya di sini itu pasti ada berapa soal pun sudah jenuh ya, seperti itu. Makanya saya bagikan menjadi beberapa bagian. Jadi video 1, video 2, nanti video 3 sampai selesai ya, seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bagi yang tes tahun 2024, saya selalu doakan Bapak Ibu bisa lolos dan bisa menjadi ASN dan mempunyai NIF di tahun 2024 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.